Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Teman-teman rahimakumullah, baiklah di video kali ini Hujah sama Mbak Nurhaniah lagi. Ini sesi ketiga ya, Mbak. Ya. Kita mau ngapain nih, Mbak? Sharing, boleh? Boleh, dan ngobrol-ngobrol santai lah. Oke, Apa tuh, Mbak? mulai. Apa? Mbak pengen sharing juga ngobrol, curhat lah ya sama Uja tentang hijrah. Hijrah itu kan banyak maknanya gitu kan. Ada hijrah hati, hijrah fisik juga. Jadi mungkin kalau saat ini Mbak pengen tanyanya itu tentang hijrah fisik sekaligus hati. Masya Tapi Allah. diawali dengan hijrah fisik, kemudian mudah-mudahan diikuti dengan hijrah hati gitu. Ada yang bilang bahwasanya jika ingin seseorang itu ingin menuntut ilmu maka berhijrahlah gitu. Utamakan juga yang laki-laki, tak terkecuali juga untuk yang perempuan. Jadi apa sih, gimana sih tipsnya hijrah bagi seseorang yang memang masih kurang pengalaman, bahkan belum pernah sama sekali untuk hijrah? Bagaimana supaya hati kita itu memang lurus dengan niat awal kita pengen apa sih, niat dan tujuan kita pertama hijrah itu, supaya tak belok-belok gitu. Tidak berbelok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Hujah dulu pengalaman ya hijrah gitu. Hijrah menuntut ilmu mungkin dulu di sini di Riau gitu. Mondoknya di Riau, terus pindah menuntut ilmu ke Pulau Jawa. Itu adalah yang dibutuhkan niat yang kuat, terus tekad yang kuat, serta minta pendapat dengan orang tua. Kalau aja seperti itu, Mbak. Awalnya niat, tekad yang kuat, dan minta pendapat dan orang tua apa yang terbaik untuk kita. Dan setelah kita punya niat yang kuat, tekad, terus kita ikhtiar. Udah ikhtiar kan kita dengan usaha mencari tempat yang terbaik untuk kita lah gitu ya, yang bisa memberikan kita banyak kebaikan, dan kita juga bisa memberikan kepada tempat tersebut manfaat gitu ya, kepada orang-orang di sekitar tersebut. Nah juga setelah kita ikhtiar kan sudah sebatasnya sebagai seorang muslim, kita sudah berikhtiar, kita berdoa gitu kan agar diberi tempat yang terbaik gitu. Kita istikharah, apakah niat kita tadi sudah mantap, tekad kita tadi sudah bulat, seperti itu. Itu kalau misalnya niat tempat ya, hijrah tempat gitu ya, hijrah tempat kayak gitu. Nah juga ada keinginan yang kuat serta keberanian karena kita hijrah tempat berarti kita tinggal di tempat orang gitu ya, tinggal di tempat orang. Kita harus mempersiapkan mental kita, diri kita dari segala kemungkinan yang terjadi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan kita mungkin akan ada berbagai hal yang kurang berkenan di hati kita dari orang-orang sekitar, seperti itu. Makanya kita harus siapkan mental fisik, mental batin. Oke, jadi mental itu yang pertama, niat ya. Orang tua juga harus juga libatkan Allah berarti ya. Oke. Kemudian di pertengahan itu kan yang sulit itu istiqomah katanya kan. Kalau untuk memulai itu mudah. Ya. Pastinya di pertengahan itu banyak mungkin ujian yang kadang membuat kita pengen mundur ke belakang lagi, tak kuat, kurang kuat mungkin. Nah itu gimana tuh? Kayak gitu. Mungkin di awal kan dari tengah semangat nih, mungkin di pertengahan ya agak susah, nanti di akhir baru kita merasa enaknya seperti ini gitu. Itulah tadi, dimanapun kita kan butuh teman ya, karena kita itu manusia makhluk sosial. Nah adanya teman itu, dengan adanya teman, kita jadikan teman partner kita dalam melakukan kebaikan. Nah insya Allah teman-teman itu nanti akan menyemangatkan kita kembali ketika misalnya kita mau mundur ke belakang gitu, semangat kita hilang karena
ada ujian-ujian dari Allah yang menguji kita gitu. Nah, makanya ya kita apalagi ketika di perantauan gitu ya, di tempat orang, kita harus punya teman yang benar-benar bisa mampu membawa kita pada kebaikan, mampu menguatkan kita di kala suka maupun duka gitu. Ujah kan sering nih merantau kan, udah sampai Pulau Jawa, Pulau Jakarta, mana jauh lah Jawa. Apa sih istimewanya hijrah gitu? Apa sih istimewanya hijrah? Satu ya, istimewanya hijrah itu satu, kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa yang belum pernah didapatkan di tempat kita. Terus kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa, itu udah pasti ya, pengalaman yang luar biasa. Terus kita juga menjadi pribadi yang mandiri, lebih mandiri dalam mengatur aspek kehidupan pada diri kita sendiri. Terus juga kita akan mendapatkan ilmu yang belum pernah kita dapatkan di sini. Tentu saja kan pengajar-pengajar di luar Jawa atau orang-orang di luar Sumatera gitu kan, insya Allah banyak yang sudah luar biasa. Nah, ketika kita dipertemukan dengan orang-orang tersebut, tentunya orang itu akan mencipratkan gitu ilmunya ke kita dengan memberikan nasihat, mungkin tidak dengan forum-forum kajian, tapi dengan orang-orang tersebut memberikan nasihat kepada kita seperti itu. Insya Allah itu istimewanya itu banyak lah kita ya, pengalaman, ilmu di tempat yang baru, terus hal-hal yang luar biasa lah. Kita juga mandiri gitu, jadi pribadi yang mandiri, berani gitu. Oke, terus hal apa yang bisa menguatkan kita ketika memang benar-benar ingin hijrah? Terkadang hati memang ingin hijrah, tetapi terkadang hampir tiba waktunya untuk pergi seperti itu, hati mulai lemah kembali. Mungkin karena ada faktor dari luar, seperti ya maklum lah, biasa, wajar kan, kurang siap untuk sendiri gitu, apalagi orang tua jauh kan dari orang tua, apalagi baru pertama, mungkin dari kawan-kawan juga kan. Itu apa ya yang harus kita pegang, kita percayai supaya kita memang lanjut gitu? Ya kita niat kita itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Ketika kita sudah mempunyai niat, mempunyai azam, fatawakkal 'ala Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, ini yang ayat yang harus menjadi landasan kita ketika kita udah benar-benar ingin hijrah gitu ya, benar-benar ingin hijrah, karena nanti akan ada banyak dampaknya kan, nanti kita sendiri misalnya akan berbaur dengan lingkungan yang baru gitu ya. Kita tawakal saja sama Allah kalau bahwa ini adalah jalan terbaik untuk kita. Terus ucapan apa yang sekiranya harus kita katakan kepada orang tua dikala mereka, ya biasalah orang tua kan katanya kuat tapi sebetulnya juga sedih gitu kan. Ucapan apa yang harus kita katakan kepada mereka supaya mereka kuat, supaya mereka tidak harus khawatir dengan kita gitu? Apa ya, kalau gini juga kadang kayak gitu. Tapi sepengalaman Ujah hijrah gitu ya, hijrah tempat ya, orang tua ya silahkan aja gitu, asalkan kita bisa menjaga diri, kita benar-benar bisa membentengi diri kita gitu dari pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan terjadi gitu. Perkataan ya palingan ya kita kasih itu aja, kasih tadi ayat tadi gitu. Kalau misalnya orang tua gitu, misalnya ayah ibu kita sudah percaya, silahkan sama Allah bahwa anaknya ini insya Allah akan menjadi orang yang lebih mandiri lagi di tempat orang yang baru gitu, tempat baru, akan bisa mengatur kehidupannya lebih baik lagi di tempat yang baru gitu. So, insya Allah ketika orang tua kita nasihati dengan apalagi dengan firman-firman Allah yang mungkin insya Allah akan menyentuh hatinya gitu dan akan melepaskan anaknya ya, asalkan tidak keluar dari koridor syariat Islam gitu. Kayak sama